Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah pesta sukacita bagi semua orang Kristen. Merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Inilah ke-10 kalinya kita beribadah di rumah masing-masing. Kami menyampaikan salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Midian KH Sirain Master Teologi bersama pelayan kantor distrik, dan juga dari kami Majelis Gereja HKBP Resort Cibubur. Selamat merayakan Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga meneguhkan pengharapan orang yang percaya kepadanya. Bahkan bukan dunia ini akhir perjalanan hidup orang yang percaya kepadanya, melainkan surga mulia. Karena itu marilah kita mengaku, Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berfirman, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman." Karena itu, kita yang dikasihi oleh Tuhan dan yang haus akan kasih karunia-Nya, marilah kita sujud menyembah dan memuji Dia. Datanglah kepadanya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 99 ayat 1 dan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan didudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 98 ayat 1. Dengarkanlah hukum Tuhan pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini yang tertulis pada Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 417 ayat 2 dan kita berdiri. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepadamu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Kami mohon kasihanilah kami, karena kami sering mendukakan hati-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak benar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahtanya yang mulia dan menjadi raja atas segala raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Namun kami tergoda untuk memperlakukan hal-hal yang duniawi menjadi tumpuan harapan kami. Kami tidak setia kepadamu pada setiap waktu dan keadaan. Kasihanilah kami ya Tuhan, tolonglah kami agar kami lebih kasih dan lebih yakin kepadamu daripada yang lain. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 174 ayat 1. Firman Tuhan yang telah ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 512 ayat 4 dan kita berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Karena pada hari ini kembali kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Khususnya pada hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini mengingatkan kami bahwa di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap doa-doa kami, ada Tuhan Yesus yang menjadi jembatan kami kepada Bapa di surga untuk menyampaikan doa pengharapan dari setiap kami yang bergumul dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, melalui peringatan hari ini, kami dikuatkan, disegarkan, dan bahkan kami dihibur karena ada Allah kami dalam Yesus Kristus yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa di tengah-tengah kondisi kami yang pada saat ini terbebani dikarenakan adanya pandemi COVID-19 di sekitar kami, bahkan yang mendunia saat ini. Oleh karena itu, kami bersama-sama bersepakat, bersehati, berdoa, memohon kepada Tuhan agar kiranya COVID-19 ini lenyap dari muka bumi ini, khususnya tidak ada lagi di sekitar kami, sehingga dalam kehidupan kami dapat beraktivitas seperti biasa, khususnya memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus, khususnya di gereja-Mu HKBP Cibubur ini. Bapa kami yang di surga, banyak dampak yang terjadi di tengah-tengah muka bumi ini, khususnya di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang terdampak dari COVID-19 ini. Mungkin ada jemaat Tuhan yang saat ini terbebani karena sudah di PHK dari pekerjaan, bahkan dirumahkan. Agar kiranya mereka diberikan hikmat daripada Tuhan, agar dapat penuh kreativitas di masa-masa sulit ini untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan di bidang-bidang yang lain sesuai dengan talenta yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin bekerja, namun bekerja di rumah saja. Oleh karena itu, berikan kesabaran dan kekuatan bagi mereka agar meskipun melakukan pekerjaan di rumah lebih berkualitas, lebih profesional, dan hasilnya baik sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui karya-karya anak Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mendoakan ada orang-orang yang menderita sakit dari COVID ini, agar kiranya mereka diberikan kekuatan ekstra, sehingga dengan kekuatan ini mereka dapat berseru kepadamu agar Tuhan menyembuhkan, memulihkan keadaannya, sehingga dari kesembuhan ini dapat menjadi kesaksian yang hidup
di tengah-tengah orang banyak, dan perubahan dalam kehidupan dan sikap kami yang lebih lagi dekat dengan Tuhan. Demikian juga kami mendoakan tim medis, perawat, bidan, dokter, bahkan sukarelawan untuk merawat para pasien. Berikan mereka Tuhan kesabaran, kekuatan, sehingga dapat mendampingi pasien, sehingga pasien merasakan ada yang menjaga, ada yang senantiasa bersama dengan mereka, khususnya Tuhan menyertai mereka. Dan kami juga berdoa agar kiranya siapapun yang diutus dari berbagai negara untuk menemukan vaksin, Tuhanlah yang menunjukkannya, sehingga vaksin ini ditemukan dan dapat menjadi penawar dari virus di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam pergumulannya saat ini, khususnya dalam pekerjaan mereka. Buatlah Tuhan pekerjaan dan usaha mereka berhasil, sehingga mereka dapat senantiasa menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupannya. Jemaat Tuhan di tengah-tengah keluarganya, biarlah semakin harmonis, berbahagia, karena banyak waktu bertemu orang tua dengan anak, demikian juga anak dengan orang tuanya, sehingga mereka semuanya hidup di dalam kerukunan, sehati di dalam Tuhan. Demikian juga khususnya kami mendoakan anak-anak kami, berkati anak-anak kami Tuhan, di dalam masa pertumbuhannya, di masa sekolah, studi maupun perkuliahan mereka, agar Tuhan menambahkan hikmat bagi mereka, kepintaran, kecerdasan, kepandaian memenuhi mereka, sehingga mereka dapat menggapai cita-cita harapan mereka di masa depan dengan takut akan Tuhan dan selalu menghormati orang tuanya. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini masih menantikan pasangan hidup mereka, agar senantiasa Tuhan menunjukkan dan memberkati tepat pada waktunya. Jemaat Tuhan yang sedang menantikan keturunan, agar kiranya Tuhan menambahkan sukacita mereka dengan diberikannya anak dan boru di tengah-tengah keluarga mereka. Yang sedang menantikan pekerjaan, agar Tuhan menunjukkan tepat pada waktunya sesuai dengan talenta dan kreativitas mereka. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh, agar kiranya Tuhan mengangkat sakit penyakit kami dan sembuhlah keadaan kami. Khususnya kami mendoakan beberapa jemaat yang mungkin saat ini dirawat ataupun dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami mendoakan Amang Gundo dari Wik 3 yang dirawat di rumah. Inang Nyonya Pak Pahan Boru Napitu Pulu Opung Hati Goran dari Wik 3 yang dirawat di rumah. Kami juga mendoakan Inang Nyonya Pak Pahan Boru Sida Butar Opung Owen Boru Wik 4 yang dirawat di rumah. Demikian juga kami doakan Julius Pangaribuan dari Wik 5 dirawat di rumah. Kami juga mendoakan Amang M. Gultom dari Wik 7 yang sekarang dirawat di rumah. Kami mendoakan juga Amang T. Sirait yang sedang dirawat di rumah sakit. Berkati Tuhan agar kiranya mereka diberikan kesembuhan dan pemulihan, sehingga mereka senantiasa memberikan ucapan syukur mereka. Hanya Tuhan saja yang menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit mereka. Tuhan, kami juga saat ini bersukacita dengan beberapa jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Berkati sertai, biarlah dengan panjang umurnya ini merupakan satu kesempatan bagi mereka untuk berkarya lebih baik lagi, memuliakan nama Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyertai baik mereka yang berulang tahun di dalam ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka. Kami juga mendoakan bangsa dan negara di mana Tuhan menempatkan kami saat ini di Indonesia ini. Berkati Tuhan agar senantiasa rakyatnya semakin sejahtera, agar senantiasa Bapak Presiden yang memimpin bangsa ini diberikan hikmat, sehingga apapun keputusannya
menambah kesejahteraan di tengah-tengah rakyat Indonesia khususnya di masa COVID ini. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami sungguh-sungguh merindukan firman-Mu diperdengarkan di tengah-tengah kami. Kiranya firman-Mu menghibur, menguatkan, menginspirasi bagi kami untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Inang Pendeta, Inang Rebeka, Boru, Tasoid diberikan hikmat, kekuatan daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang disampaikan melegakan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan 1A, 1B dari buku nyanyian nomor 510 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah dan memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Dan setiap tahunnya kita merayakannya. Itu berarti gaya hidup kita harus terus bersaksi dan mengabarkan kabar baik, yakni Injil, kabar keselamatan Kristus Tuhan kita. Hari ini kita sangat bersuka cita karena Yesus yang mati di kayu salib, dikuburkan, ternyata kuburan tidak berkuasa dapat menahannya. Dia harus bangkit pada hari yang ketiga, dan bukan hanya itu saja. Dia menampakkan diri kepada para murid dan kepada 500 orang yang percaya kepadanya saat itu. Setelah kebangkitannya pun, dunia ini tidak dapat menahannya lebih lama lagi.
Mengapa? Karena dia tidak berasal dari dunia ini. Apa sebenarnya yang membuat peristiwa kenaikan Yesus ini penting bagi orang percaya, bagi dunia? Perlu kita telusuri. Pertama adalah karena dia harus kembali kepada Bapanya, ke asalnya yaitu sorga. Menyatakan fakta atau bukti kebangkitannya yang sesungguhnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menyampaikan betapa pentingnya tugas dan tanggung jawab kepada semua orang percaya untuk melanjutkan tugas Yesus di dunia ini yang sudah dia sebar, yang sudah dia selesaikan, namun harus kita sebarkan kembali kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya di dunia ini, yakni melanjutkan visi dan misi pemberitaan Injil kepada semua bangsa, kepada semua makhluk ciptaan, agar semakin banyak orang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dan mendapatkan keselamatan. Saudara yang kekasih, yang keempat, kenaikan Yesus adalah kembali kepada statusnya, kembali kepada kedudukannya, yaitu Roh, karena dia adalah Roh Allah, sehingga dia hadir di bumi menyertai umat percaya, atau yang sering disebut dengan omnipres. Allah maha hadir di sorga dan dunia, bahkan dunia maut pun. Kalau kita membaca dalam 1 Petrus 3 ayat 19 dikatakan di situ bahwa Roh, yaitu Yesus itu turun dalam kerajaan maut. Untuk apa? Dia untuk memberitakan Injil kepada roh-roh orang yang sudah mati. Pada waktu kapan? Pada waktu zaman Nuh. Luar biasa. Untuk apa? Supaya orang-orang zaman dulu, pada zaman Nuh juga harus diselamatkan. Dan yang kelima adalah kenaikannya adalah untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, yaitu sorga. Inilah janji yang ia berikan kepada para murid. Kita bisa membaca dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Harapan kehidupan setelah kematian bukanlah harapan kosong, tapi Yesus sendiri yang sudah menjaminnya. Kita diingatkan bahwa bukan hanya di dunia ini saja tempat kita hidup, tetapi sorga adalah kekekalan. Disitulah tempat orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dunia ini sementara, bahwa manusia walaupun dapat berumur 120 tahun, lalu dia mati, tapi di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Dan yang selanjutnya dinyatakan bahwa kenaikan Yesus memberitakan dan memberikan janji kedatangannya yang kedua kali, yakni Maranatha. Yesus akan datang sebagai hakim agung. Dia sebagai raja yang menghakimi orang-orang fasik yang tidak mau percaya kepadanya, akan tetapi menjadi suatu sukacita yang besar bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Inilah kasih Allah yang begitu besar. Saudara yang kekasih, peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan oleh para muridnya di daerah Bukit Zaitun dekat kota Betania, Yerusalem. Yesus Kristus terangkat naik ke langit atau ke sorga dan kemudian hilang dari pandangan para murid setelah tertutup awan, seperti yang dicatat dalam beberapa kitab Perjanjian Baru. Kalau Injil Markus menyatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhir kepada murid-muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Injil Lukas mencatat bahwa Yesus membawa mereka keluar kota Yerusalem sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Lalu para murid bersujud menyembah kepadanya. Dan kemudian mereka pulang ke Yerusalem dan dengan sangat bersukacita. Kisah para rasul mencatat sesudah Yesus mengatakan kata-kata terakhirnya, terangkatlah ia. Ia disaksikan oleh mereka, para murid, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Mereka menatap langit. Pada waktu itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke sorga." Inilah semua kesaksian yang disaksikan mereka sebagai saksi-saksi Kristus Tuhan untuk mengabarkannya kepada kita, dan pesan Yesus ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita, dan sekaligus untuk menantang pernyataan-pernyataan atau doktrin-doktrin mengatakan bahwa Yesus tidak mati, dia tidak disalib, tetapi terangkat ke sorga. Itu adalah ajaran sesat dan ajaran palsu. Mengapa? Karena agama-agama lain di luar agama Yahudi dan Kekristen setelah 500 atau 600 tahun kemudian baru muncul agama-agama baru yang menentang Injil, menentang berita keselamatan yang daripada Kristus. Dan inilah momen paling penting kenaikannya, bahwa dia tidak hanya lahir, dia mati, tapi dia juga bangkit. Bahkan dia harus naik ke sorga. Saudara yang kekasih, pernyataan dan pertanyaan sekarang bagi kita adalah bagaimana kita dapat memberitakan Injil kepada segala makhluk, kepada semua orang? Siapakah yang akan bertugas untuk melakukannya? Yang disertai dengan tanda-tanda seperti ini. Mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular tapi tidak kenapa-napa. Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak celaka. Mereka dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Bukankah itu semua pekerjaan yang dilakukan oleh para misionaris atau hamba-hamba Tuhan yang secara khusus memiliki talenta, diberikan kuasa? Lalu bagaimana dengan kita, kaum awam yang ingin ikut ber-PI tetapi tidak punya skill, tidak punya kemampuan yang luar biasa, tetapi ada kerinduan untuk itu? Saya yakin dan semua orang Kristen pasti setuju bahwa setiap pengikut Kristus mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan kabar baik atau berita Injil kepada orang lain, agar semua manusia bisa diselamatkan. Tetapi kenyataannya juga harus secara jujur kita akui bahwa tidak banyak orang Kristen yang melakukan tanggung jawabnya untuk memberitakan Injil. Alasannya mulai dari yang kurang rohani. Katanya, gak ada waktu lah, sibuk lah. Banyak tugas-tugas saya di kantor. Saya tidak fasih berkata-kata. Ada yang mengatakan, aku orangnya pemalu. Atau takut. Atau sama sekali tidak punya niat. Hingga alasan yang terdengar cukup rohani seperti katanya, belum waktunya Tuhan. Atau saya belum digerakkan oleh Roh Kudus. Atau ya saya lebih baik melayani dengan talenta yang saya miliki. Saudara yang kekasih, mengapa kita tidak atau kurang berani ber-PI, mengabarkan Injil? Padahal Yesus sudah membekali bahwa tanda-tanda tersebut di atas akan menyertai orang-orang percaya. Di sini banyak orang salah memahami.
Jika tanda-tanda itu yang menjadi tujuan kita dalam memberitakan Injil keselamatan, maka kita keliru, kita akan gagal. Maka perlu kita perhatikan. Tanda-tanda yang paling penting atau memberitakan Injilnya. Itu sama seperti saat saudara membeli mobil, pasti akan mendapatkan mobil berikut BPKB-nya, bukti pemilik kendaraan bermotor dan STNK. Mengapa buku kecil BPKB dan selembar surat STNK menjadi sangat penting? Karena itu akan meneguhkan kepemilikan saudara atas mobil itu. Itu pasti ya. Jika ditanya mana yang lebih penting, mobil atau surat-surat resminya? Tentu kedua-duanya sama kan. Tapi jika harus memilih, pasti orang akan memilih mobil. Itu lebih penting daripada surat-suratnya. Ada orang yang beli mobil tanpa surat. Tapi tidak ada orang yang beli surat tanpa mobil. Itu harus kita ketahui. Mana yang lebih penting? Berita Injilnya atau tanda-tanda ajaibnya? Jelas, kedua-duanya penting. Injil yang disampaikan akan lebih mudah diterima jika disertai tanda-tanda mujizat. Itu sebabnya Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Itu kata Yesus dalam ayat 20. Namun demikian tanda-tanda mujizat itu tidak bisa menggantikan Injil itu sendiri. Tanda-tanda mujizat itu hanya meneguhkan Injil itu. Jadi bagian yang paling penting tentu berita Injil itu sendiri. Bukan sekadar tanda-tandanya. Demikian pula halnya dengan amanat agung Tuhan Yesus, perintahnya jelas. Pergi dan beritakan Injil. Agar semua bangsa menjadi murid Kristus. Yesus tidak memerintahkan pergi dan tunjukkan mujizat. Bukan mujizat tidak penting. Tapi mujizat memang hanya untuk meneguhkan berita Injil itu saja. Sayangnya sekarang ini yang terjadi justru terbalik. Tanda-tanda mujizat dibuat jauh lebih penting daripada berita Injil. Ada banyak kesaksian tentang kesembuhan, kesaksian tentang pertolongan Tuhan, kesaksian tentang mujizat lebih ditonjolkan dibandingkan berita keselamatan. Banyak orang akhirnya jatuh kepada kesombongan rohani. Memuliakan dirinya bukan memuliakan Kristusnya. Jika kita melakukan hal seperti itu, maka tanpa sadar kita sedang membentuk orang Kristen hanya mencari tanda-tanda. Banyak orang Kristen pada saat ini hanya penikmat mujizat. Pada waktu Yesus memberikan 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya mereka bukan mencari Yesusnya. Yang adalah roti hidup. Tetapi mencari rotinya supaya mereka kenyang. Mereka hanya mengikuti Yesus kemana Yesus pergi dan menikmati mujizat yang Tuhan sediakan. Iman yang dibangun karena mujizat, karena tanda-tanda itu sangat rapuh. Jadi bagaimana kalau tidak ada mujizat lalu kita tidak percaya kepada Kristus? Apakah penyakit kita tidak sembuh lalu tidak ada mujizat? Lalu kita tidak percaya kepada Kristus. Itu pemahaman yang keliru. Memang harus kita akui bahwa ketika Injil tersebar sangat luar biasa, tanda-tanda mujizat itu nyata menyertai para rasul. Dan semua penginjil-penginjil dahulu kala. Termasuk yang masuk ke Indonesia, ke Tanah Batak seperti Nomensen. Tapi untuk sekarang ini seolah-olah tanda-tanda mujizat spektakuler itu sudah kurang terlihat. Mengapa? Karena sudah maju teknologi kita dalam ilmu kedokteran. Dan cara penyebaran dari PI ini sudah banyak memakai metode-metode bagaimana orang-orang dapat percaya supaya datang kepada Kristus.
Sekarang sudah banyak memakai metode, membuat strategi. Kalau Yesus katakan dalam Matius 10 ayat 16, aku akan mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Maka liciklah seperti ular dan lembutlah seperti merpati. Maka di situ kita perlu ada strategi. Kita harus membuat sebuah strategi SWOT. Di mana strength-nya, apa weakness-nya, opportunity-nya, ataupun treatment-nya. Kita tidak bisa sembarang lagi untuk mengabarkan Injil dengan secara gamblang, di mana ada banyak agama-agama yang dominan, tetapi kita tidak perlu takut untuk itu. Terus berkarya, terus kita memberitakan Injil. Maka ada banyak orang memakai metode penginjilan seperti metode wrestling. Apa ini wrestling? Yaitu metode gulat atau seolah-olah bergulat menyerang habis-habisan orang yang diinjili hingga ia berteriak kalah dan minta ampun. Lalu kita paksa dia untuk menerima Kristus. Ada orang memakai metode fishing, yaitu pancing. Artinya kita hanya melempar umpan, biarkan mereka yang menanggapinya. Dan ada juga yang memakai penginjilan dengan metode rabbinic questioning. Saudara yang kekasih, sekarang betapa bebasnya kita untuk memberitakan Injil. Siapapun bisa. Bukan hanya pendeta, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya seorang teolog, tetapi kaum awam juga bisa. Tanpa batas sekarang ini. Banyak cara, ada yang mengirimi renungan setiap hari, menjapri teman-temannya di WA, ada yang membuatnya di media sosial, dunia maya, Facebook. Sekarang zaman teknologi canggih, zaman digital 4.0. Melalui media massa, YouTube, Skype sekarang ini, bebas orang memberikan pendapatnya, menerangkan firman Tuhan. Dan apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, terlalu banyak waktu kita di rumah. Dan banyak hamba-hamba Tuhan memakai kesempatan ini untuk live streaming, menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang berpaku pada, oh ini ideku, jangan ada yang ambil ya. Maka itu pola pikir yang out of date, sudah kuno. Sama seperti orang membuat pizza, lalu dia mengatakan ini punya saya, ide saya, jangan ada yang mengambil, mencurinya ya. Gak bisa, itu tidak akan berkembang. Maka biarkan ide-idemu, pendapatmu yang positif, yang membangun, yang optimis, yang menjadi berkat, kembangkan, silahkan orang mengambilnya. Jadi kita tidak lagi pada saat ini melulu kepada tanda-tanda mujizat. Tapi apa inti dan tujuan daripada pemberitaan Injil? Itu saja. Saudara yang kekasih, sekarang di mana kita akan memberitakan Injil? Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun bentuknya, sekarang teknologi canggih seperti yang sudah saya terangkan. Persoalannya apa profesi kita? Pedagangkah, berjualankah? Mungkin kita seorang guru, kita seorang dokter, perawat, tim medis, pemusik, penyanyi, sebagai tukang bangunan, sebagai OB, sebagai asisten rumah tangga atau mahasiswa, siswa sekalipun. Mari dimanapun kita berada, disitulah mimbar kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Di situ kita memberitakan Injil. Sayangnya sekarang saya sering menelusuri, melihat di dunia maya seperti Facebook. Kenapa sih banyak orang berantem di Facebook? Bersoal. Suami dijelek-jeleki, istri dijelek-jeleki, mertua dijelek-jeleki, keluarga dijelek-jeleki, tetangga dijelek-jeleki.
Itu enggak zamannya lagi sekarang. Pakailah Facebook, itu menjadi mimbarmu untuk membagikan berkat melalui firman Tuhan. Inilah kita sangat bersyukur pada hari kenaikan Yesus Kristus, dan ini sukacita kita bahwa kita memiliki jaminan sebagai orang-orang percaya, dibekali oleh kuasanya, diberanikan diri untuk menyampaikan firman Tuhan kapan dan dimanapun. Marilah kita sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Buatlah tempatmu menjadi mimbar bagi banyak orang lain. Amin. Kita bersatu dalam doa. Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih akan kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Engkau mati dan bangkit, dan Engkau harus naik ke tempat-Mu semula, yaitu sorga, agar tempat bagi kami disediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Kuatkanlah kami ya Tuhan untuk menyebarkan firman-Mu, memberitakan Injil kepada siapapun, kepada semua makhluk, agar semua dapat diselamatkan dan datang percaya kepadamu, agar mereka menerima keselamatan yang daripadamu. Supaya apapun Tuhan pekerjaan kami, profesi kami, Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu, agar semakin banyak orang percaya, terutama di dalam keluarga kami, lingkungan kami, dan bahkan dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami Tuhan melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam momen sukacita ini kenaikan-Mu ke sorga memberikan kami pengharapan dan iman yang teguh. Sekalipun kami masih di dunia, ada banyak ancaman, bahaya, tantangan yang akan kami hadapi. Tetapi Engkau yang menyertai kami, dan itu adalah janji Tuhan, supaya kami boleh bersukacita bersama-sama, memuji memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di sorga, tahtanya lebih tinggi dari para malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu dialah pengharapan kita, dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita melakukan perintah agung dari Tuhan Yesus
supaya kita semangat memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Jadilah saksi Kristus di tengah keluarga dan pekerjaan kita. Tunaikanlah tugasmu hingga kedatangan Kristus kelak. Berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Pimpinlah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dan surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu.
Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.